Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, bentar. Salam hangat, selamat malam teman-teman semuanya yang sudah bergabung di tuntas untuk kupas tuntas untuk soal hukum profesi bidan ya, terutama di persiapan hukum nanti ada tips dan trik ya untuk mata perkuliahan yang di acara pada malam hari ini yaitu tentang stase bayi baru lahir. Oke. Saya mohon izin untuk share screen. Bisa terlihat? Terlihat Oke, Ibu, tapi belum di slide share Ibu. oke, siap. Nah, saya ingin mengupas tuntas dulu ya terkait hukum itu persyaratan yang harus terpenuhi oleh mahasiswa ya, terutama pada proses kebidanan ya. Oke, selanjutnya saya izin untuk stase PBL dimulai langsung nomor 1. Mohon izin, ini langsung dijawab atau ini dikupas tuntas dulu, Mbak Izin Niken? Ibu, jadi nanti akan ada sekitar 1 menit untuk ibu-ibunya menjawab soal. Jadi 30 detik baca soal, 30 detik soalnya, pollingnya ditampilkan, lalu baru dibahas Ibu. Oke, siap. Ya, ini saya mulai nomor 1 dulu ya. Silakan ibu-ibu, teman-teman semuanya untuk menjawab soal nomor 1. Jawaban terbanyaknya A ya Ibu. Ya. Kita bahas untuk soal nomor 1 ya, di mana seorang bayi laki-laki lahir 4 jam yang lalu secara spontan di RS di rumah sakit, di mana hasil anamnesis bayi malas menyusu, tubuh bagian atas nampak kuning dan ibu mempunyai golongan darah O. Ya, hasil pemeriksaan berat badan 2.400 ya, panjang badan 48 cm, suhu 36,8 ya, di mana bilirubinnya 5 miligram ya. Apakah penyebab dari terjadinya kasus tersebut? Kita harus lihat dulu kata kunci. Ya, kata kunci di mana 4 jam yang lalu ya, dan ada pernyataan yang mengecoh bilirubin 5 miligram. Oke, kita bahas jawabannya satu persatu. Jawabannya D, inkompatibilitas ABO. Saya bahas yang pertama dulu. Jawaban yang pertama A, Icterus neonatorum, di mana kurang tepat ya, bahwasanya keadaan klinis pada bayi yang ditandai oleh warna kuning pada kulit dan sklera akibat akumulasi bilirubin tak terkonjugasi yang berlebih. Oke, kita bahas yang A. Kenapa di sini hanya bilirubin, tetapi di sini ada laki-laki 4 jam yang lalu. Oke, bisa dipahami ya. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, Ken ikterus, di mana hiperbilirubin terus tinggi sejak hari ketiga. Di soal tidak ada
kata kunci yang menyatakan bahwasanya terus tinggi ya sejak hari ketiga, tidak ada. Terus yang ke poin yang C, hiperbilirubin atau kadar bilirubin tinggi lebih dari 5 miligram. Di sini kadar bilirubinnya 5 miligram, tidak ada lebih ya. Terus kemudian yang D, inkompatibilitas ABO ya, di mana bayi hiperbilirubin karena golongan darah ibu dan bayi berbeda terjadi dalam 24 jam pertama ya. Nah, di sini masih di 4 jam yang lalu. Jadi belum ada 1 hari. Oke. Terus yang ke poin E, inkompatibilitas resus, di mana kelainan pada bayi baru lahir akibat perbedaan golongan darah resus antara ibu dan anak. Resus di sini itu di mana ibu resus negatif dan bayi positif. Biasanya bayi hiperbilirubin karena resusnya berbeda. Oke, nanti untuk pertanyaan di akhir ya Mbak ya. Atau mungkin bisa dilanjut ke soal yang kedua, teman-teman. Boleh di akhir, boleh di tengah, sesuaikan saja Ibu. Karena kadang-kadang Oke, ibu-ibunya takutnya ntar lupa Ibu. oke siap. Jadi teman-teman semuanya, saya selalu menekankan kepada teman-teman ya, bahwasanya soal UKOM itu selalu ditandai dengan pengecoh ya. Jadi harus ada pertanyaan atau kata kunci yang pertama yaitu 4 jam yang lalu. Kemudian pengecohnya di hasil pemeriksaan itu selalu ada ya. Selalu saya tekankan kepada teman-teman soal UKOM selalu ada pengecoh ya. Oke, selanjutnya yang soal kedua, silakan bisa dikerjakan teman-teman. Ya. Oke. Rupanya sudah pinter semua ini ya untuk soal etik. Jawaban yang terbanyak A ya Ibu. Oke, ya. Oke, cukup. Cukup ya. Oke. Soal yang kedua ya, yaitu seorang bayi perempuan lahir 1 jam yang lalu di puskesmas secara spontan. Hasil anamnesis, bayi sudah dilakukan inisiasi menyusui dini, di mana hasil pemeriksaan berat badan 3.400 gram, panjang badan 50 cm, ya, LK 33 cm, LD 34, kemudian nadi 126 kali per menit, ya, terus pernapasan 62 kali per menit. Nah, di sini kata kuncinya, bidan kemudian melakukan suntikan Vitka pada bayi dengan hati-hati. Terhadap apa kewajiban etik yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? Oke, kita bahas. Yang pertama soal saya menjawab tugasnya. Nah, ini tepat ya, jawabannya tepat tugasnya. Karena apa? Yang pertama, tugasnya karena menjamin bidan ya, menjamin kerahasiaan, kemudian pengambilan keputusan ya, memberikan vitamin K itu tadi dan memberi pelayanan paripurna. Maksudnya di sini memberi pelayanan paripurna itu secara hati-hati ya.
Terus kemudian yang poin B, profesi tadi ya. Karena kenapa kok tidak tepat? Karena tidak ada kata kunci yang menunjukkan etik terkait profesinya. Nah, untuk profesi itu sendiri di sini yaitu menjunjung tinggi citra profesi, ya, mengembangkan pengetahuan, berperan serta dalam penelitian. Maksudnya di sini saya ambil contoh, ketika eh, kita memilih untuk profesi, pasti nanti di soal itu akan menyatakan kata kunci bahwasanya seorang bidan melakukan penelitian bla bla bla. Lah itu nanti teman-teman bisa memilih profesi ketika ada kata kunci tersebut. Terus selanjutnya untuk poin yang C yaitu diri sendiri. Ya, diri sendiri di sini yaitu kesehatan dirinya terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Bisa jadi ketika ada kata kunci yang menyatakan bahwasanya bidan telah melakukan atau bidan telah menambah pengetahuan untuk mengikuti webinar atau mungkin pelatihan atau mungkin eh, melakukan update ilmu. Nah, itu teman-teman bisa memilih diri sendiri ketika ada kata kunci seperti itu ya. Terus saya bahas lagi yang poin D, klien atau masyarakat, di mana mengamalkan sumpah jabatan, terus menjunjung tinggi harkat martabat ya, terus mendahulukan kepentingan klien. Nah, di sini saya ambil contoh ketika ada kata kunci yang menyatakan bahwasanya eh, bidan itu ketika dia ada keluarga atau mungkin ada pasien, dia lebih mementingkan pasiennya dulu daripada dengan kepentingan keluarganya. Ibarat seperti itu ya. Jadi harus kepentingan klien yang didahulukan. Kemudian ketika ada kata kunci yang harus dipilih pemerintah ya, di mana disesuaikan dengan ketentuan pemerintah, menyumbangkan pemikiran kepada pemerintah, itu bisa berkaitan dengan akreditasi ya, dengan nilai etik dari pemerintah itu sendiri. Semisal ada kata kunci tersebut ya. Gitu. Sampai sini bisa dilanjut dengan poin atau soal yang ketiga. Ya, saya sudah memberikan Boleh contoh. bertanya, Bu? Oke, silakan Ibu teman Bu Dini ya. Oke. Oke, Oke. Di sini untuk apa tugas terhadap profesi ini juga mengembangkan pengetahuan. Untuk yang diri sendiri juga sama, Bu, meningkatkan pengetahuan. Mungkin ada contoh yang mana yang profesi mengembangkan pengetahuan dan yang diri sendiri nih, Bu, karena kok sepertinya nanti bingung sama. membedakannya. Oke, siap. Terima kasih Bu Dini, pertanyaan yang bagus. Jadi untuk profesi ya, khususnya profesi bidan ya, di mana pengembangan pengetahuan di sini bisa mencakup dengan nilai perkembangan yang ada di instansi. Dalam arti contoh seperti webinar seperti itu. Webinar di sini kan dia menjadi narasumber seperti itu. Terus kalau diri sendiri di sini dia bersifat untuk kepentingan dirinya sendiri dalam arti semisal ada yang buka praktik misal, saya akan mengikuti pelatihan atau mungkin saya akan mengikuti eh, ilmu terbaru terkait baby spa, semisal seperti itu. Nah, nanti fungsinya untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di tempat klinik saya, semacam itu. Jadi untuk mengambil keuntungan sendiri. Seperti itu, Ibu Dini. Tapi kalau yang profesi itu dia bersifat mengembangkan pengetahuannya itu dalam instansi, begitu. Sehingga Oh, menjunjung tinggi citra profesinya di instansi tersebut. oke. Itu, Ibu. Makasih, Bu. Iya, Pengetahuan. terima kasih Ibu Dini. Selanjutnya saya soal yang ketiga ya. Silakan bisa dikerjakan.
Oh, poin C ini malah. Ayo, jangan terkecoh. Jawaban terbanyaknya C. C. Oke. Mungkin sebelum saya membahas apa namanya jawabannya ya yang benar, ada kata kunci yang mungkin teman-teman bisa dipahami dulu. Mungkin ada yang ingin. Bu Bidan akan memberikan penyuluhan tentang teknik menyusui yang benar, Bu. Oke, Bu Ari memilih memilih jawaban yang mana? D, Bu. Oke, sip. Saya ingin menjelaskan terkait manajemen dulu. Nah, jawabannya betul D. Karena ada kata kunci ya, Bu Ari tadi, bidan, ya, masalah yang dihadapi bidan akan, ya. Kalau yang C, pelaksanaan, tadi kelihatannya di polling jawaban C, jawaban yang terbanyak. Kalau teman-teman nanti ketika menjumpai soal yang eh, untuk mengatasi masalah yang dihadapi ibu bidan, bahwasanya bidan melakukan penyuluhan. Nah, itu berarti nanti pelaksanaan jawabannya. Tapi kalau ada tulisannya akan atau mungkin segera, nah itu otomatis baru menyusun rencana, ya, belum dilakukan. Oke, saya bahas satu-satu. Di sini untuk manajemen pelayanan kebidanan, saya sekaligus mengurutkan ya, mengurutkan dari yang pertama dulu mengidentifikasi ya, dari mulai pengumpulan data, mulai dari eh, wawancara dulu ya, tanya pertanyaan apa, tanya jawab dulu ke pasien terkait data subjektif dan objektif. Itu baru identifikasi. Setelah itu kita baru merumuskan masalah, merumuskan diagnosa masalah yang timbul semacam itu. Nah, setelah itu, setelah ada diagnosa masalahnya udah ketemu, barulah kita menyusun rencana ya berdasarkan hasil rumusan itu tadi. Setelah itu, barulah kita melaksanakan sesuai dengan kewenangan bidan ya. Barulah setelah kita melaksanakan, barulah kita mengevaluasi bahwasanya tingkat keberhasilan dari tindakan tersebut atau dengan apakah tindak lanjut, baik itu dengan dirujuk atau mungkin bisa rawat inap. Gitu. Jadi bisa dievaluasi. Ini saya membahasnya ini sesuai dengan urutan yang benar. Identifikasi, perumusan, menyusun rencana, pelaksanaan, dan evaluasi. Ini saya menjaga-jaga apabila ada soal yang sepele, silakan Bu Bidan bisa melakukan urutan manajemen kebidanan. Lah, teman-teman bisa mengisi identifikasi, perumusan, menyusun rencana, pelaksanaan, dan evaluasi. Begitu ya. Karena di jawaban tadi kan betul. Evaluasi, perumusan, pelaksanaan, saya acak. Ini ketika saya bahas, saya urutkan sekalian. Biar nanti teman-teman uh, tambah wawasan. Selanjutnya, saya izin yang ke soal nomor 4. Silakan bisa dijawab. Jawaban terbanyaknya D, Bu.
biasanya soal ini selalu keluar. Selalu kok, tiap UKOM selalu keluar soal ini. Ya. Oke, saya bahas nomor 4. Mungkin ada teman-teman yang sebelum saya bahas kata kunci. Terdapat adanya benjolan lembut melewati sutura Bu, berwarna Oh, kemerahan, adanya pembengkakan pada bagian kepala bayi. oke, Bu Ari milih poin yang berapa? C. C. Oke, saya bahas ya. Nah, cepal hematom ya. Ah, Oke, salah Ibu ya. iya. Oke, saya bahas ya. Yang pertama, ansepalus ya, di mana bayi ya dilahirkan tanpa beberapa bagian otak dan tulang tengkorak ya, cephalus. Kemudian hidrosepalus di mana terjadinya penumpukan cairan yang terlalu berlebih ya di dalam otak, cairannya terlalu banyak. Kemudian cepal hematom dan sukedanum. Ini yang selalu diacak-acak terus soal ini ya. Jadi kadang tahun ini itu cepal hematom yang keluar. Tahun besok caput sukedanum keluar. Semacam itu. Kalau yang ansepalus, hidrosepalus sama perdaan intrakranial itu jarang sekali. Yang sering itu cepal hematom sama caput sekadanum. Soalnya apa? Soal ini itu eh, banyak mahasiswa ini yang masih masih itu bingung semacam itu. Masih apa namanya? Belum yakin gitu. Nah, kita bahas yang pertama, yang C, cepal hematom, di mana benjolan dengan batas yang tegas dan tidak melampaui tulang tengkorak. Ya, tapi kalau yang caput sukedanum itu batasnya itu tidak tegas, benjolan terasa lembut yang melewati batas sutura. Ya, kemudian untuk yang intrakranial, ya perdarahan intrakranial di sini biasanya darah dalam rongga intrakranium yang terdapat parenkim otak dan pada ruang meningis sekitarnya, di mana dia ini akan terjadi perdarahan dalam intrakranial, di mana dia ini bayinya itu sering demam. Ini, nah ini saya sekaligus apa namanya ada benjolan ya, tetap ada benjolan juga. Biasanya ada benjolan lunak ya, benjolan lunak, bukan lembut ya, bukan lembut. Di sini juga pengecoh ini saya kasih tips dan trik juga yang sering keluar di soal UKOM ya. Sama-sama benjolan tapi pengecohnya nanti benjolan saking buru-burunya teman-teman sehingga caput sukedanum, padahal yang ditanya yang di kata kunci itu tidak ada tandai dengan benjolan lunak. Oke, lanjut soal ya, yang kelima. Bisa dijawab teman-teman. Oke, ya, Jawaban terbanyaknya C, Ibu. ya. Saya izin untuk eksekusi soal 5 ya. Nah, di sini untuk soal yang kelima, kita harus tahu dulu kata kunci. Terdapat celah sumbing ya, bibir bagian atas yang memanjang sampai ke hidung. Jadi bibirnya itu apa bibirnya? Bibir di sumbingnya itu sampai ke hidung paling belakang. Ya. Oke, kita bahas yang pertama. Soal yang jawaban yang pertama. Unilateral komplit. Kita bahas satu-satu ya, kupas tuntas bahasa. Yang pertama yaitu labioskisis.
celah pada bibir atas sampai ke gusi saja, rahang dan langit-langit rongga mulut sampai ke belakang. Kemudian palato. Palato di sini yaitu terkait dengan palatum, visura garis tengah palatum. Nah, di sini nanti labio palatoskisis, ya, yaitu terbukanya bibir dan langit-langit rongga mulut melalui palatum durum. Palatum durum itu maksudnya di tengah-tengah bibir yang sini. Tapi kalau yang unilateral komplit, jika celah-celah sumbing ya, terjadi hanya di salah satu sisi bibir saja, entah di kanan, entah di kiri, dan memanjang ke hidung. Ya, satu garis lurus itu unilateral komplit. Terus, kalau yang unilateral incomplete itu dia juga sumbing, ya, tapi dia tidak memanjang sampai ke hidung. Nah, ini nanti teman-teman bisa mengecek satu persatu ya, dalam arti apa namanya, yang gambar unilateralnya seperti apa di sini ya. Nanti bisa teman-teman lihat bedanya labio palatoskisis sama unilateral komplit, karena di teman-teman menjawabnya yang labio palato ya. Dia kalau palato dia otomatis berurusan dengan rongga mulut. Ya. Tapi kalau unilateral, uni itu satu, memanjang hanya satu setelah bibir ya. Situ. Nanti teman-teman jangan jangan apa namanya terkecoh juga. Biasanya unilateral komplit itu nanti ada pengecohnya nanti yang unilateral incomplete, tidak memanjang ke hidung atau memanjang ke hidung. Nah, itu yang harus teman-teman apa namanya dicermati betul ya pengecohnya itu. Oke, sampai sini lanjut soal yang ke-6. Ini selalu apa namanya keluar terus soal yang ke-6 ini. Proses kehilangan panas. Oke, ya bahas yang poin jawabannya ya. Kita cari dulu kata kunci. Kata kunci proses kehilangan panas. Ibu membawa bayinya berumur 5 hari ke puskesmas, tubuh bayinya terasa dingin. Hasil anamnesis, ibu menyatakan bayi ditidurkan di dekat jendela yang terbuka lebar. Oke, kita bahas satu persatu proses kehilangan panas. Jawabannya konveksi, ya. Kita bahas yang pertama hipotermi. Kondisi ketika suhu tubuh turun drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius. Ya, tadi suhunya 35,5. Kemudian evaporasi, ya, perpindahan panas dengan cara mengubah cairan menjadi uap, penguapan. Contohnya, misal bayi tidak dilap setelah lahir. Nah, itu contoh evaporasi. Ini saya beri contoh supaya teman-teman nanti ketika ada soal ya yang ada contoh seperti ini. Ini saya ambil contohnya dari soal-soal sebelumnya ketika UKOM keluar. Kemudian konduksi. Perpindahan panas dari tubuh bayi ke objek lain melalui kontak langsung. Misal, popok basah tidak langsung diganti
menyentuh bayi dengan tangan dingin. Nah, itu yang konduksi. Kemudian konveksi, jumlah panas yang hilang tergantung pada kecepatan dan suhu udara. Ya, suhu udara tadi diletakkan di dekat jendela yang terlalu lebar. Tadi kan seperti itu. Nah, ini contoh lain, bayi diletakkan dekat pintu yang terbuka atau kipas angin. Ya. Sehingga dia panasnya akan hilang sesuai dengan suhu udara. Kemudian poin E, radiasi, di mana perpindahan panas antara dua objek yang mempunyai suhu berbeda, misalnya bayi diletakkan di ruangan yang dingin dan bayi dibiarkan telanjang. Nah, ini saya ambil contohnya seperti ini. Evaporasi, kemudian konduksi, ya, konveksi, tadi dekat jendela, nah, modelnya seperti itu. Kemudian radiasi. Oke. Gambaran seperti ini. Oke, selanjutnya poin soal yang C7. Silahkan bisa dikerjakan. Untuk soal tipe soal nomor 7 ini ya, derajat Kramer, ini sering muncul sekali setiap kom pasti keluar. Oke, teman-teman harus hafal derajat Kramer ya. Kita bahas paha sampai di atas lutut kata kuncinya ya. Nah, derajat 3C. Di sini cara menentukan tingkat keparahan ikterus ya secara kasar dengan melihat pewarnaan kuning dengan metode Kramer ya. Di mana yang pertama saya bahas dari derajat 5 dulu. Di mana kepala, badan, semua ekstremitas sampai dengan ujung-ujung jari. Tuh. Kemudian derajat yang keempat, kepala, badan, ekstremitas sampai dengan pergelangan tangan dan kaki. Nah, yang derajat 3, kepala, badan, paha sampai dengan di atas lutut. Yang kedua, kepala, badan sampai dengan umbilikus. Yang derajat 1, kepala sampai leher. Ini harus teman-teman harus hafal ya. Karena soal ini keluar terus. Gitu. Kita harus cari kata kuncinya. Oke, selanjutnya untuk soal yang selanjutnya, soal yang ke-8. Silakan bisa dijawab. Jawaban terbanyaknya B ya, Ibu. Nah, di sini sudah tertera ya kata kunci untuk yang soal nomor 8, bahwasanya tetanus neonatal sedang. Kita harus tahu dulu mulut,
Terinus ya, kejang, rangsang, beneran bayi. Di sini saya izin untuk setting tetanus neonatorum sedang. Nah, kita bahas dulu. Di mana untuk tetanus neonatorum sedang di sini, bayi memang kurang dari 7 hari, kadang-kadang kejang ya, lucu, lucu itu mulutnya keluk itu keluk apa maju ya, terus sampai dia itu kejang rangsang, kadang-kadang terjadi opsis tetanus ya, tonus sehingga dia itu apa eh, kuat banget kakunya. Terus kesadaran masih baik atau sadar ditemukan adanya tanda infeksi ya. Terus kalau tetanus neonatorum berat di sini dia itu terjadi hampir sama ya. Perbedaannya di sini. Jadi teman-teman semua jangan terkecoh ya. Soal terkait dengan tetanus neonatorum ini pasti yang dikeluarkan itu tetanus neonatorum yang sedang atau berat. Itu. Soalnya apa? Dia ini tanda-tandanya hampir sama. Ya, hampir sama. Sehingga harus benar-benar teman-teman dicermati. Nah, di sini kalau yang berat di sini ada tanda infeksi pada tali pusat, ya, di mana dia ini asfiksia, ditambahi nanti bayinya asfiksia, sianosis, ya, sepsis neonatorum di situ. Nah, terus kalau sepsis neonatorum itu merupakan bagian dari tetanus neonatorum berat itu tadi. Dan tetanus neonatorum stadium lanjut pun juga itu bagian dari tetanus neonatorum berat. Itu ya. Jadi tanda-tandanya sama dengan yang neonatorum berat itu tadi. Pokoknya teman-teman itu harus diingat sedang dan berat. Jawabannya? Kok jawabannya? Itunya. Soalnya pasti itu aja. Kalau nggak neonatorum sedang yang berat. Dan ada lagi soal yang mengecoh juga tanda tanya. Kata kuncinya ada infeksi tali pusat. Lah itu nanti jawabannya itu nanti tetanus neonatorum berat. Karena sudah ada kata kunci yang lebih spesifik seperti itu. Itu ya. Teman-teman harus tahu tentang tetanus. Selanjutnya, soal yang ke-9. Silakan teman-teman bisa menjawab. A atau E? Ya, gitu. Jawaban terbanyaknya E, Ibu. Ini sering terkecoh nih mahasiswa. Oke, saya bahas. Langkah awal bayi baru lahir mengalami kesulitan. Ya, oke, kita bahas satu persatu. Ya, menghangat tubuh bayi sehingga kita kembali ke langkah awal. Menghisap lendir di hidung dan dilanjutkan ke mulut bayi itu merupakan langkah yang ketiga ya. Langkah awal kita harus tahu dulu langkah awal yang pertama jaga kehangatan, atur posisi, isap lendir, keringkan, ada orang sang taktil, reposisi ya. Yang keenam, apakah bayi bernapas normal? Itu yang pertama. Kita harus tahu dulu. Nah, kita mulai lebih lanjut ke detail yang pembahasan yang detail. Lakukan penilaian apakah bayi bernafas, bayi menangis, bernafas normal atau megap-megap. Kita harus tahu dulu. Ketika bayi menangis atau bernafas normal, kita harus tahu dulu potong tali pusat dengan cepat, tidak diikat dan tidak dibubui apapun. Lanjutkan dengan langkah awal.
Tapi kalau jika megap-megap atau tidak bernafas, ya, atau nafasnya sulit bernafas, kita buka mulut lebar, usap mulut dan isap lendir, potong tali pusat dengan cepat, tidak diikat dan tidak dibubui apapun, dilanjutkan dengan langkah awal. Langkah awal itu apa? Hangatkan bayi dengan selimut ya atau handuk atau kain, diletakkan di atas perut ibu, bagian muka dan dada tetap terbuka. Ya, jawabannya yaitu E. Oke, itu harus teman-teman harus apa namanya? Ini selalu keluar langkah awal ya. Soal yang ke-10, silakan teman-teman. Jawaban terbanyak antara B dan A ya, Ibu. Iya, yo jangan terkecoh. Oke, soal 10 ya. Berat lahir 3.000 gram. Ya. Jadi lebih dari 1.500. Oke. Kemudian menurut Varney, ya, jumlah rata-rata makanan seorang bayi cukup bulan selama 2 minggu pertama sebanyak, kita harus tahu dulu tabel. Oke. Jawabannya A ya. Mana untuk makanan hari pertama sampai hari ke-5 atau plus sesuai dengan berat badan ketika lebih dari 1.500 gram itu hari pertama itu 30 sampai 60 ya. Dan hari kedua 60 sampai 80, kemudian 80 sampai 100 dan seterusnya. Kemudian kalau kurang dari 1.500 itu nanti 60 sampai 80, kemudian 80 sampai 100 dan seterusnya. Tuh, ini harus jadi patokan sesuai dengan Varney ya. Setiap 2 sampai 3 jam. Boleh lihat lagi soalnya, Bu? Oke. Ya. Silakan. Berat badan berat badan 3.000 gram ya, ibu menyatakan bayinya tidur terus dan terasa lemah. Itu kata kunci. Sehingga harus ada asupan nutrisi yang lebih banyak. Oke. Untuk selanjutnya, soal yang ke-11 bisa dijawab. Sudah pinter-pinter semua ini. Jawaban terbanyaknya B, Ibu. Oke. Ya. Apakah tindakan pada bidan
Ya, ketika kita mengatasi terkait dengan belum dapat bernafas spontan. Oke, kita lanjut di pembahasan. Melakukan VTP ya dengan tekanan 20 cm air selama 30 detik. Nah, kita harus tahu dulu pembahasannya. Tindakan bidan melakukan sesuai dengan rencana tindakan. Ya. Letakkan bayi di bawah pemancar tanah, kemudian posisikan kepala sedikit ekstensi, ya. Kemudian isap lendir dari mulut sampai kelilingkan seluruh tubuh, nanti dengan rasakan taktil, dan posisikan kepala bayi dan nilai. Setelahnya kita langsung lanjut ke evaluasi denyut jantung. Ya. Kemudian resusitasi kita mulai gerakan. Dari mulai pernapasan, bernapas spontan, kemudian dari jantungnya ya, dari mulai tekanan 20 cm. Nah, 20 cm, kemudian selama 30 detik. Ini. Oke, udah paham semua ya tentang resusitasi. Jadi di sini itu untuk resusitasi, untuk soal UKOM, itu cuma satu bahan yang dikeluarkan. Wah, itu biasanya cuma satu yang perlu digarisbawahi. Selanjutnya soal yang nomor 12 bisa dijawab teman-teman semuanya. Terlalu cepat pollingnya, Bu. Nggak ada. Ya, kita harus tahu langkah-langkahnya. Langkah-langkah dulu ya. TPMB. PMB atau rumah RB ya. Serang bayi datang di salin atau PMB ya. Di sini usia 3 tahun, suhu 38 derajat, ya, pernapasan 40. Kemudian ada kejang sebentar dan kesadaran masih baik ya, positif ya. Kesadaran masih ada. Tindakan kemudian pada bayi yang mengalami kejang, ya, kita langsung lanjut ke pembahasan. Nah, mana memberikan diazepam 0,5 mg dengan dan fenobarbital 30 mg secara IM. Kita yang pertama dulu bersihkan jalan lahir. Terus kemudian yang kedua letakkan bayi di tempat yang hangat, pertahankan suhu tubuh dalam keadaan normal. Kemudian yang ketiga masukkan sendok atau spatel dibungkus kaca untuk menekan lidah. Yang keempat beri oksigen. Yang kelima kolaborasi pemberian obat anti kejang ya. Yang keenam, cegah agar gula darah tidak turun. Kemudian yang keenam, baru rujuk ke RS, lakukan stabilisasi sebelum merujuk. Ya, sini. Jadi ada urutan planningnya. Ya, itu yang harus perlu memberikan gimana? Nah, selanjutnya. Mau tanya Bu, ini kan di TPMB ya Bu, berikan diazepam 0,5. Apakah perlu untuk konsultasi dengan dokter? Kan di TPMB nggak ada dokter. Oke, nah untuk dilakukan diazepam 0,05, kita bisa melakukan untuk bidan itu bisa memberikan anti kejang terlebih dahulu, gitu Ibu. Sehingga sudah ada urutan atau planningnya. Di sini sudah ada sesuai dengan Varni, bahwasanya urutan yang
dilakukan oleh bidan atau RD atau puskesmas itu di sini sudah ada dilakukan tera-tera kolaborasi pemberian obat anti kejang. Maksudnya di sini kolaborasi itu dia sudah mempunyai eh, obat di sini dari si PMB itu sendiri. Itu sebenarnya obat Ibu, cadangan dulu. eh Betul? stay solid boleh diberikan nggak Bu di PMB? Bagaimana? Bu, stay solid untuk anti kejang boleh diberikan nggak Bu di PMB? Kalau obat solid itu biasanya harus dengan arahan dari dokter dulu. Kami belum bisa memberikan dulu, terutama yang di ASEPAM dulu aja ya. Kalau mungkin di PKM ketika ada dokter bisa diberikan gitu. Kita bisa memilih dari di Kemenkes dulu aja yang diperbolehkan. Begitu Ibu. Bu, kenapa nggak beri oksigen dulu, Bu? Jawabannya, Bu. Baik. Di sini untuk memberikan oksigen kita harus tahu dulu urut-urutannya, ya, urut-urutan. Kenapa kok tidak di bukan buka baju juga kan seperti itu? Karena di sini sudah ada, bentar. Oke. Karena di sini sudah ada jawabannya. Nah, di sini pasang oksigen lalu rujuk. Begitu. Ini kan tidak ada kecuali kalau di sini ada pasang oksigen, tidak ada kata rujuk. Bisa dijawab E. Seperti itu. Ya. Jadi teman-teman harus tahu poinnya, poin di sini. Untuk yang B, Bu. Oke, pasang sepetel telah dibungkus kain kasa. Oke, kita lihat. Dibungkus untuk kasa untuk menekan lidah. Nah, di sini kita lebih fokus pada yang kesadaran, suhu, kemudian RR-nya, ya. Di sini kita bisa melihat kesadaran kejang sebentar dan kesadaran tetap positif, gitu. Jadi makanya yang lebih efektif itu diberikan diazepam untuk mengantisipasi ketika nanti kejang sebentar ini ada kejang lagi, begitu. Bu, Ini yang misalnya perlu, ya, izin bertanya, Bu. ya, silakan. Misalnya pertanyaannya, apakah asuhan yang tepat, Bu? Kita jawab yang mana, Bu? Apa D atau yang bebaskan jalan nafas dulu, Bu? Oke, kita ketika tepat seperti itu ya, ketika pertanyaannya apakah tindakan yang tepat pada bayi, kita harus tahu dulu kata kuncinya, ya, harus tahu kata kuncinya. Ketika tepat, kita bisa memilih yang terbaru, yang terdepan dulu, bersihkan jalan nafas, gitu. Tapi kalau ketika ada, enggak, ketika ada kata kunci yang ada kejang sebentar dan kesadaran positif, lah itu kita harus perlu waspada. Begitu. Ini yang perlu teman-teman apa namanya melihat contoh yang terkait tindakan yang kasus kejang-kejang itu tadi, ya. Itu yang teman-teman harus belajar lebih apa namanya kok lebih. Maksudnya soal yang seperti ini yang teman-teman harus ingat terus dalam arti, oh kalau soal kata kuncinya ini jawabannya harus ini. Kalau kata kuncinya ini jawabannya harus ini. Nah, itu yang perlu teman-teman berlatih ya. Ini sebenarnya ini sepele. Ada kejang sebentar, kejang ini. Banyak sekali ketika ada misal poin E ini tadi, pasang oksigen tapi tidak ada kata lalu rujuk, teman-teman bisa memilih pasang oksigen. Banyak seperti itu. Ini malah yang harusnya benar itu, yang harusnya tindakan kepidana pada bayi yang mengalami kejang itu bisa dipasang oksigen atau D itu tadi. Tapi di E itu ada tulisannya lalu rujuk, lah itu yang sangat mengecoh sekali. Ya. Oke, selanjutnya soal yang ke-13, teman-teman. Ini hampir sama dengan soal yang ke-6 tadi. Cuma kata kuncinya yang berbeda.
Oke, udah. Soal pilihan panas sudah pada pinter ini. Nah, semoga lolos. Oke, poin C ya. Paling banyak ya. Evaporasi. Kenapa kok memilih evaporasi, teman-teman? Ada kata kunci yang bisa menunjukkan evaporasi? Kata kuncinya, seorang bayi setelah dimandikan harus segera dikeringkan. Oke, ya. Kita bahas pertanyaan yang satu, evaporasi ya. Kalau konduktor tadi bahwasanya penghantar panas dengan baik, contohnya tutup panci ya, atau mungkin kalau tutup oven yang terbuat dari kaca, tidak berhubungan dengan bayi ya. Terus evaporasi tidak termasuk pilihan panas, maksudnya di situ. Terus kalau evaporasi perpindahan panas dengan barang mengubah cairan menjadi uap, penguapan. Contohnya bayi tidak dilap setelah lahir ya, atau mungkin tadi bayi segera dimandikan. Kok segera dimandikan? Segera dilap setelah dimandikan. Terus konduksi pemindahan panas dari tubuh bayi ke objek lain melalui kontak langsung ya. Popok basah tidak langsung diganti atau menyentuh bayi yang dengan ini. Ini hampir sama. Popok basah tidak langsung diganti, tapi menyentuh bayi dengan tangan dingin. Nah, itu yang perlu harus diingat-ingat teman-teman. Ketika ada soal yang popok basah tidak langsung diganti, itu hampir sama dengan bayi habis mandi tidak segera dilap. Ya. Tapi kalau konduksi, dia itu menyentuh bayinya dengan tangan dingin. Terus konveksi, jumlah panas yang hilang tergantung pada kecepatan dan suhu udara. Misalnya, bayi diletakkan di dekat pintu yang terbuka atau jendela yang terlalu lebar, semacam itu. Kemudian radiasi perpindahan panas antara dua objek yang mempunyai suhu berbeda. Misalnya bayi diletakkan di ruangan yang dingin, bayi dibiarkan telanjang. Nah, ini mekanisme pilihan panas ya, evaporasi, pilihan panas melalui penguapan udara, bayi baru lahir sudah basah, air ketuban, contohnya ya, konduksi, kehilangan panas, badan mulai kontak langsung. Terus konveksi ya, di mana bayi melalui aliran udara sekitar bayi yang lebih dingin, jendela yang lebar. Terus kemudian radiasi dengan dua objek. Oke, selanjutnya soal yang keempat, silakan teman-teman bisa dijawab. Yuk, D atau E. Yuk, ya ini toh, keluar lagi. Oke, poin E, jawaban yang paling banyak. Melewati batas tulang tengkorak, sutura. Nah, kata kunci. Sutura, partus lama, ya. Mulase. Kenapa tidak tepat? Di mana penumpukan tulang tengkorak yang digunakan sebagai indikator seberapa jauh kepala bayi dapat menyesuaikan dengan pintu atas panggul ibu. Ya. Kalau odem kepala kurang tepat, ya, karena benjolan yang terjadi ketika bayi lahir dapat disebabkan oleh beberapa hal, ya, di mana benjolan itu bisa dengan adanya alat yang kena atau bagaimana. Di sini
kurang tepat bukan tidak tepat ya, kurang tepat. Tapi sama-sama kata kuncinya ada benjolan. Nah, itu yang harus teman-teman apa namanya? Bukan pahami ya, maksudnya teliti, harus teliti. Ya, sama-sama benjolan. Terus, kalau trauma jalan lahir tidak tepat ya. Di mana cedera yang terjadi akibat proses persalinan hingga mempunyai efek kondisi fisiologis organ ibu. Terus sepal hematom kurang tepat, bukan tidak tepat, jadi kurang tepat karena ada tetap sama benjolan dan tidak melewati batas sutura. Tapi kalau yang sukedanum ya tepat, di mana benjolan ini melewati batas sutura. Ya. Tuh, sama-sama benjolan tapi harus tetap kita lihat kotak kuncinya. Oke, selanjutnya, nah di sini kaput sukedanum dan sepal hematom beda ya. Selanjutnya soal yang ke-15, silahkan teman-teman. Udah pinter nih. Iya ya. Banyak poinnya di kita lihat kata kunci dulu, bayi terlihat kuning. Bentar. Puskesmas dengan keluhan ASI masih sedikit ya, dan bayi terlihat kuning. Terus kemudian tampak kuning di bagian sfera mata. Kuncinya umur 3 hari sfera mata kuning. Jawabannya D. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, rujuk ke rumah sakit tidak tepat ya. Karena apa? Belum mengarah ke ikterus patologis. Kemudian pemeriksaan kadar bilirubin kurang tepat ya. Karena belum dianjurkan untuk pemeriksaan bilirubin karena kasus tersebut masih termasuk ikterus fisiologis ya. Kemudian yang poin C, lakukan tindakan patoterapi ya. Kurang tepat, di mana belum dianjurkan untuk tindakan patoterapi karena kasus tersebut masih termasuk ikterus fisiologis. Nah, yang poin D, di mana ibu harus terus diberikan support system untuk memberikan ASI yang sangat kuat atau ASI yang terus-menerus. Karena dengan support memberikan ibu untuk tetap menyusui bayinya secara terus-menerus, terjadi bayi kuning kasus tersebut akibat masih kurang asupan ASI. Nah, untuk yang poin E, sini kurang tepat ya, mana asuhan mendukung bahwasanya ibu dilakukan di rumah dengan peranan ikterus yang fisiologis selain memberikan ASI yang adekuat. Nah, ada beberapa poin penting ya bahwasanya untuk memberikan support sistem pada ibu untuk memberikan ASI, terutama yang ASI-nya apa namanya sedikit gitu ya, atau mungkin belum keluar, teman-teman bisa mengajarkan ke ibunya untuk selain pijat oksitosin, monggo teman-teman bisa memberikan intervensi makan bunga turi, kemudian makan bunga katu ya. Itu nggak apa-apa, itu sekarang sudah ada yang pilnya udah ada ya. Terus bisa juga dengan terapi pijat laktasi ya. Terus endorfin itu bisa diterapkan di teman-teman saat praktik ya, di tempat praktik teman-teman ya, seperti itu. Sekarang banyak sekali bidan-bidan yang memberikan apa namanya, ini sambil tambah ilmu ya ibu-ibu ya teman-teman. Mungkin pijat laktasi itu bisa sekali pijat itu 20.000 misal, teman-teman bisa memberikan pijat laktasi atau mungkin pijat oksitosin hampir sama ya.
pemijatan. Semacam itu. Mungkin dengan setelah itu teman-teman bisa memberikan pil yang kayak daun katuk semacam itu juga untuk peningkatan ASI. Sekarang udah banyak. Kalau mungkin ibunya suka urap-urapan, pecel gitu ya, itu bisa bunga turi, itu bisa. Monggo. Itu untuk memberikan promosi ibu supaya ibunya itu ASINya meningkat. Atau mungkin ASI booster itu tadi. Nah, di sini. Ini termasuk ikterus ya tadi. Oh, selanjutnya soal yang enggak 16, silakan. Itu bisa dijawab. Oke. Sudah pinter ya imunisasi. Kalau yang benar yaitu D. Ya, kita bahas satu persatu. Kita harus tahu dulu tabel imunisasi. Nah, kata kuncinya umur 1 bulan pencegahan penyakit TBC. Yang pertama, kenapa kok 1 mg kurang? Tidak tepat, pemberian dosis tersebut hanya untuk IPKA pada BBM. Kemudian 0,1 mili ya tidak tepat, di mana BCG diberikan 0,1 jika umur bayi lebih dari 1 tahun. Kemudian 0,5 mili kurang tepat, di mana imunisasi dasar, di mana DPT, campak, HB0. Kemudian yang poin D, tepat ya, di mana imunisasi BCG diberikan dosis 0,05 mili dengan menggunakan spes 1 cc. Kemudian yang poin E, di mana 0,01 mili tidak ada dosis imunisasi dasar yang diberikan sebanyak 0,1. Nah, di sini jadwal imunisasi IDAI ya. Sekarang banyak sekali imunisasi yang terbaru, tapi yang dikeluarkan, jangan khawatir, yang dikeluarkan di UKOM itu kebanyakan imunisasi dasar ya, bukan imunisasi yang terbaru itu enggak akan keluar. Tuh ini yang tipsnya atau poin pentingnya biar teman-teman tidak, saya kok nggak hafal yang imunisasi yang terbaru ya, mungkin seperti itu. Nah, jangan khawatir ya. Hanya yang soal 17, silakan teman-teman. Pinter semua ini. Banyak pollingnya kata kuncinya apa ya, bidan memiliki sikap jumlah administrasi tidak terima. banyak sekali. Oke, siap. Banyak sekali ya ini pasien melakukan administrasi biaya biaya pada bidan tidak sesuai dengan jumlah ya, bidan merasa tidak terima ya, macam itu. Kode etik dan ya, bersifat dibilang materialistis bidannya.
pembahasan. Poin A, tempat praktik ya tidak tepat. Pada kasus tersebut tidak ada konflik, isu, dan dilema moral bidan terhadap tempat praktik. Teman sejawat juga tidak ada konflik, isu, dilema moral bidan dengan teman sejawat. Kemudian organisasi profesi ya juga tidak ada tentang organisasi IB ya. Kemudian tenaga kesehatan lainnya juga tidak ada. Nah, kalau klien keluarga masyarakat itu kasus tersebut sudah memperlihatkan konflik dan isu yang terjadi antara bidan, pasien, dan keluarga atau suami tadi ya. Nah, di sini isu etik di sini di mana topik yang cukup penting untuk dibicarakan sehingga mayoritas individu ini mampu memberikan suatu opini terhadap suatu masalah. Nah, uraian dari konflik dan isu yang terjadi pada kasus tersebut, konfliknya itu apa? Suami tidak melakukan administrasi biaya yang sesuai dengan jumlah seharusnya. Kalau isunya di mata masyarakat bidan ini sosok yang materialistis. Ya. Oke. Selanjutnya soal yang ke-18. Oke. Banyak D ya. Ya 2 bulan dibawa ibu ke posyandu untuk imunisasi bulan yang lalu ya. Apa yang poin tadi. Kata kunci bayi perempuan usia 2 bulan yang lalu di mana dia ini imunisasi dengan umurnya ya BCG polio 1. Ya, jadwal imunisasi. Imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Tabel jadwal imunisasi seperti tadi ya di nomor yang sesuai dengan tabel tidak. Oke, selanjutnya soal yang 19 silakan. Ya 3 bulan ya. Oke, ya masih B ya. Jawaban terbanyaknya B ya, Bu. Oke, usia 3 bulan ke posyandu. Poin yang terbanyak pollingnya B. Oke, kita bahas satu persatu. Kata kunci anak laki-laki berusia 3 bulan berat lahir 3000 gram. Di mana pembahasan berat badan itu merupakan tolak ukur ya untuk menentukan tingkat kesehatan anak dengan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak yang diharapkan oleh orang tua ya. Di mana dapat mendeteksi dini gangguan yang mungkin diderita anak. Standar berat badan usia 0 sampai 1 tahun itu sesuai dengan tabel ya, di mana usia 0 atau bulan atau 1 sampai 12 tahun ya, 12 tahun 12 bulan sudah tertera ya. Nah, 3000 gram. Sini 3000 gram. Anak laki-laki berusia 3 bulan. Ya, kita harus tahu kata kunci 3 bulan. Usia 3
Oke. Harus diingat-ingat ya tabelnya, tabel berat badan anak ini. Usia 1 sampai 12 bulan. Oke, selanjutnya soal yang terakhir, teman-teman. Ditanya, Bu. Oke, siap Ibu. Bu Amrik ya. Kalau misalnya diperkirakan menggunakan KBM dari buku KIA, boleh, Bu? Oke. Kalau di sini ya, untuk KBM KIA itu bisa dilakukan dengan cara sesuai dengan KBM, tidak masalah. Tapi kita harus tahu dulu dari soalnya dulu ya Bu ya. Sama saja sebenarnya. Terima kasih, Bu. Iya Ibu. Jadi untuk tipsnya ya, Ibu teman-teman lebih amannya ya kita harus lihat dari mulai standar BB Kemenkes atau dari KIA semacam itu ya. Jadi kita bisa melihat oh Kemenkes segini, terus IDAI segini, terus apa namanya KIA segini lah, itu harus tahu ya. Karena kadang itu soalnya itu mengecoh banget sesuai dengan IDAI berapa gitu. Nah, kalau ini tadi nggak ada acuannya ya, soalnya gitu. Oke, yang soal terakhir Bu Ibu 38 derajat Celcius ya ini. Pintar-pintar semua diagnosa. Oke, B ya, paling banyak ya, oral keras. Bercak putih pada lidah ya, membentuk plak. Kita ya, kotak kuncinya. Di sini bayi dibawa di kebidan umur 5 bulan, ibu menyatakan mulut bayi terdapat bercak putih ya, di mana di lidah dan langit-langit. Kita harus tahu dulu miliaris gitu ya, di mana dia itu sudah minah atau lichen tropis atau biang keringat. Ketika ada tanda-tanda tersebut, maka teman-teman bisa memilih miliaritis, di mana penyakit kulit akibat adanya sumbatan saluran kelenjar keringat, sehingga keringat tidak bisa keluar dan masuk ke saluran di bawah sumbatan. Kalau oral trust di sini yaitu merupakan kandidat atau jamur ya, di mana penyakit rongga mulut yang tandai dengan lesi-lesi atau putih-putih ya, berlunak, bergumpal, kemudian kayak putihan gitu ya, kemudian putih dihapus seperti buju dapat dihapus atau diangkat atau diambil ya, meninggalkan asar sehingga penyakit ini bisa menyebabkan keluhan atau terbelakang. Kemudian seborrhea, di mana berlebihan terjadi 3 bulan pertama kehidupan ya. Setelah itu dia ras yaitu atau ruam popok, sebenarnya hanyalah istilah dari peradangan kulit ya. Ruam popok ini umumnya dialami oleh bayi berusia 4 hingga 15 bulan. Penyebabnya bisa dikarenakan kebersihan tidak terjaga, sering buang air, istilah bayi sedang mengkonsumsi antibiotik atau menyusu ya. Ibunya maksudnya yang antibiotik. Kemudian burental, di mana peradangan pada umbi akar atau folikel rambut yang sekitarnya, biasanya jumlahnya hanya 1. Gitu. Oke. Selesai ya soal 20 soal kita bahas malam ini ya. Nanti teman-teman monggo apabila ada pertanyaan atau mungkin yang perlu kita bahas, misal pengen WA, monggo ya, nanti bisa menghubungi Bidan Harapan ya. Semoga teman-teman semuanya soal yang kita bahas bisa keluar ya, dan lolos UKOM 100% ya, 56 partisipan ini ya. Semangat, tidak harus jadi orang yang hebat untuk memulai ya, tetapi harus mulai dulu untuk jadi hebat
ikut ukom dulu, ikut bimbel ukom dulu ya supaya sukses ukomnya. Itu ya. Oke. Baik, Eh, terima kasih Bu Ardita atas oke. paparan materinya. Mungkin sebelum diakhiri, Bu, mungkin Ibu apakah ada tips atau trik untuk ibu-ibu yang akan melaksanakan hukum, Ibu? Oke, untuk tipsnya teman-teman semuanya tadi saya sudah memberikan arahan masukan. Banyak sekali eh, kata kunci. Pesan saya, kita harus tahu kata kuncinya dulu supaya lebih mudah teman-teman menjawab soalnya itu tadi. Ya, itu dari saya itu. Pokoknya harus kata kunci harus kita tahu dulu. Kalau tidak tahu kata kuncinya, ya kita tidak bisa melihat jawaban yang benar. Itu Baik, Ibu. teman. Terima kasih, Bu, untuk Iya, tips dan triknya. Karena iya. soalnya sudah selesai dan belum ada pertanyaan dari Ibu-Ibu, untuk kelas malam ini kita akhiri dulu ya, Ibu. Terima kasih atas paparan materinya. Terima kasih juga untuk Ibu-Ibu yang sudah bergabung hingga malam ini, hingga saat ini. Saya sebagai moderator mohon pamit undur diri. Saya izin mengakhiri Zoom ya, Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat, Ibu. Ya, terima kasih.